Oke ya, selamat malam. Sudah pada join semua? Sudah pada join? Oke ya, malam kita langsung mulai aja ya. Oke, selamat malam. Kita lanjut ke chapter 4. Jadi di chapter 4 itu sesuai dengan syllabus, ini kita bahas tentang multi join ya. Sebelum masuk ke materi multi join, yang kemarin tugasnya per kelompok sudah semua? Sudah selesai semua? Ada yang belum selesai per kelompoknya? Oke, silahkan. Ada yang sudah selesai atau sudah selesai semua? Oke, dengar suara saya nggak? Dengar. Ya. Oke ya, minta tolong ya. Kita kalau ngajar itu ini ya, kita biar enak. Jadi kalau saya ngomong, minta tolong di ini ya, dijawab, atau kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Jangan 2D ya, diam, duduk, habis itu absen gitu. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kita pinginnya ada istilahnya, ada ini apa, jangan diem-diem aja gitu. Nanti kalau seandainya saya ngomong aja sendiri kan kayak saya seperti penyiar radio ya gitu. Jadi saya pinginnya nggak seperti penyiar radio. Jadi kita discuss. Kalau seandainya ada error, ada problem atau nggak ngerti, ya silahkan Anda ngomong ya, jangan diem aja gitu. Oke? Jadi supaya nggak nggak terlalu kaku atau monoton gitu. Jadi kalau seandainya ada mau tanya, silahkan aja tanya, nggak usah malu-malu kok gitu ya. Kan tujuannya kan Anda belajar, saya sharing gitu, biar sama-sama enak gitu. Oke ya? Jadi kalau sama saya jangan JM-JM ya, saya paling nggak suka seperti itu. Nanti JM-JM diem-diem tahu nggak bisa program, nggak tahu apa-apa kan. Wah, saya yang kena cekik sama prodi ya. Jadi di sini kan ini kan sama-sama belajar gitu. Jadi nggak usah jaim, nggak usah kul-kulan ya. Oke, jadi kalau seandainya nggak ngerti, nggak ada problem atau apa, terus nggak jelas, silakan Anda tanya ya. Jadi biar nggak saya ngomong sendiri gitu. Oke, lanjut lagi. Terus yang kemarin, kalau tugasnya sudah siap, silakan sharing. Anda jelaskan, saya ingin lihat project Anda yang kemarin. Oke, habis sharing ya, share screen. Terus Anda ketikkan di komen itu siapa aja anggota kelompoknya. Oke, silakan dari mulai siapa dulu? Dari kelompok Henley atau siapa? Silakan. Ya, silakan. Kelompok siapa dulu mau share screen? Yuk, ada yang mau sharing screen dulu? Mau pamer, Pak, project saya sudah siap. Nah, ini Pak, seperti ini yang kemarin gitu. Ya, ayo silakan. Biar saya tahu ya bahwa Anda itu memang benar siap, sudah running gitu. Jadi saya nggak mau diem, tahu-tahu nggak tahu sama sekali. Saya nggak mau seperti itu ya. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau share screen? Ayo, ada yang mau share screen, mau nunjukin project yang kemarin? Ayo, kelompok siapa dulu? Saya pengen lihat projectnya kemarin ya. Kan kemarin kan sudah saya jelasin panjang lebar. Ya, saya pengen lihat tugasnya dikerjain nggak. Gitu. Siapa dari kelompoknya, siapa yang mau sharing?
Silakan. Oke, kelompok admin dulu ya. Oke, silakan bebas ya. Siapa dulu? Buat saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau satu kelompok nggak share screen, hari ini saya minusin 10 nilainya ya. Oke. Kenapa kok Pak Saiful kejam ya? Supaya Anda selesai kerjaannya proyeknya gitu. Kan tugasnya per kelompok bukan individu ya. Jadi kalau satu kelompok nggak share screen, ya saya minusin aja 10 ya. Lumayan kan? Ayo silakan. Yes. Kalau share screen saya plusin 10. Sesuai permintaan Ferdinand ya. Kalau share screen plus 10, nggak share screen minus 10 kan lumayan kan. Ya, jadi saya nggak perlu nanti ya kalau 20 pas UTS. Oke, silakan. Ayo, Juven, silakan Juven atau Ferdinand. Ayo, Steven Salim. Ayo, siapa dulu yang sudah ya? Soalnya materi kita ini ya panjang, nanti saya kasih tugas lagi. Jadi kalau Anda ini ya share screen lanjutkan biar biar saya tahu ya sampai mana Anda mengerjakan proyeknya. Dikerjakankah atau tidak dikerjakankah? Habis share screen, kita absen baru nanti masuk ke materi multi join dan tugas program lagi ya. Minggu depan kita masuk bagaimana kita menginsert, update, delete di ASP.NET dan Visual C Sharp. Jadi hari ini nggak saya kasih materi ya, kasih tugas saja supaya Anda nggak ini ya, nggak terlalu apa banyak tugas gitu. Ya, jadi tetap nanti saya kasih tugas tapi yang gampang aja, yang update, perbaiki yang source code kemarin. Silakan. Yang mau demo di screen lagi ya. Screen yang satu lagi. Nah, oke. Oke, bagus. Oke, Steven ya. Berarti sudah bisa ya. Oke. Steven tulis kelompoknya ya. Siapa aja, nanti saya kasih plus 10. Oke, ada lagi? Selain Steven Salim? Yes? Oke. Oke. Ini pakai VB ya. Oke, boleh. Bagus. Oke, silakan. Di yang lainnya, jangan lupa ya Joyce, anggota kelompoknya. Ini kelompok Amalia. Oke, silakan.
Oke, bagus ya. Kenapa nggak pakai ini Amalia, nggak pakai ASP.NET? VB kan gampang kan? Kenapa? Kelompoknya. Soalnya Pak, Hmm. eh, kalau dari data saya punya ada error gitu Pak kalau pakai ASP.NET. Errornya di mana? Kalau boleh tahu? Errornya pas mau pakai yang jenis ASP itu, dia ada tulisan error gitu. Jadi Hah? nggak Kenapa? bisa buat Sorry, apa? ada error pas lagi milih yang ASP.NET, pas buat file yang baru itu, Hmm. langsung ada tulisan error gitu. Jadi nggak bisa pakai yang itu. Oh, itu Belum coba lagi covernya ya. sebenarnya. Itu ASP-nya Ada belum diinstal, kayaknya ada problem. Jadi iya. Amalia bagusnya update ASP.NET lagi ya. Oke. Oh, berarti download ASP-nya lagi. Mm-mm. Itu ASP-nya problem itu belum lengkap untuk install komponennya. Oke, next. Selanjutnya. Ada lagi? Sudah selesai? Oke. Share screen lagi ya, Vin. Yang satu lagi. Biar muncul tampilannya. Nah, oke, bagus. Ini kenapa nggak pakai web? Ya, Vin? Apa masalahnya? Belum buat yang web, Pak. Yang web saya masih Cobain ya. belajar lagi, Pak. Mm-mm. Dicobain nanti keburu nanti saya ngasih materi banyak-banyak nanti kalau nggak dicobain Oh, lewat ya. oh, oke, Pak. Ya, Pak. Ya nanti biar tahu kalau seandainya ada problem nanti bilang aja ke saya. Ya Oh, oke, Pak. problemnya di mana apanya Oke, Pak. nanti biar bisa saya bantuin. Oke, makasih, Pak. Videonya belum sih di YouTube ya. Nah, malam inilah saya buatin atau besok ya. Sorry karena di kantor lagi banyak ini ya banyak kerjaan habis itu kan di perusahaan kan sekarang banyak isu corona ya. Tuh. Jadi agak kebetulan kan saya di bagian HR. Jadi lagi ngurusin itu ya. Agak-agak ini sih agak ngeri-ngeri sedap di muka kuning ya. Karena banyak yang positif corona gitu. Oke, ini kelompok siapa? Edwin. Kenapa nggak pakai ASP Edwin? Halo Edwin. Belum coba, Pak. Belum coba. Udah 2 minggu nih, mau 2 minggu belum cobain. Dicobain ya. Kalau nggak, saya kasih tugas nanti untuk ASP ya, supaya running ASP kan. Karena untuk C# itu gampang ya. Kan beda source code-nya itu kan. Tuh. Tapi nanti saya usahain untuk videonya saya upload di YouTube ya untuk tutorial ASP.NET. Oke. Oke, Vin. Edwin, thank you. Ada lagi? Sudah semua kah? Silakan. Sebelum saya absen, terus masuk ke materi selanjutnya. Ayo, sudah semua? Akbar. Kelompoknya belum Pak. Oke.
Oke, ini punya siapa? Akbar. Ini pakai apa, Akbar? Deskop juga. Ya Pak, saya Pak pakai ASP Pak. ASP Pak. ASP, oh bagus. Mana? Di Oh, share belum screen muncul lagi ya, ya, Pak? Akbar. Pilihan Oh, lagi ya. iya. Soalnya ini nggak muncul ya. Hitam ya. Sehitam kota Batam ya. Namanya corona. Udah, Pak. Oke, bagus. Oke, ini kan baru keren ya, Akbar. Ya, oke. Oke, bagus. Sudah semua? Oke, ya, thank you ya. Jadi rata-rata Anda sudah bisa. Kalau sudah bisa berarti untuk minggu depan saya ajarin bagaimana sih kita penggunaan CRUD ya. Create, read, update, delete. Jadi bagaimana kita untuk memanipulasi data dari SQL Server ke ASP.NET maupun ke C#. Oke. Saya pinginnya sih nanti kan ada tugas. Kalau bisa sih dikerjakan di C# boleh, ASP.NET juga boleh. Untuk tugasnya ini materinya untuk hari ini ya, karena dari tadi saya nggak bisa upload ke sini. Jadi materinya sudah saya upload di LMS. Nanti Anda lihat di LMS-nya WIB. Sama materi sekarang sama tugasnya juga. Oke. Selanjutnya saya absen dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Bukan ini. Oke, sebelum saya masuk materi selanjutnya, silakan Anda keluarkan suara emasnya ya, jangan diem-diem aja. Kalau diem-diem aja nanti saya alfa ya. Fernando? Ada? Fernando ada? Pak, salah kelas itu, Pak. Hah? Kelas manajemen itu, Pak. Oh iya, sorry. Bentar. Manajemen. Alfa semua nanti, Pak. Iya. Oh iya, salah kelas. Sorry ya. Oke, ini sudah ya. Oke. Rido Renando. Rido ada? Rido ada? Ini nggak salah lagi kan? Nah, kita 3 SIM A. Hadir, Pak. Hadir. Arif Budiman. Hadir, Pak. Hadir. Edwin. Hadir Pak. Hadir ya. John Indovon. John. Hadir, Pak. Juliantio. Hadir, Pak. Hadir ya. Roma ada? Saya Pak hadir. Hadir. Hengki. Hadir, Pak. Ricci. Hadir, Pak. Albert ada? Albert nggak ada ya. Harley Fernando. Harley ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Toven Hadir, Pak. hadir ya. Tri Susanti. Hadir Pak. Oke. William Hadir, Pak. hadir ya. Raka Prasetya. Halo Raka ada? Nggak ada ya. Amalia hadir. Hadir, Pak. Novianto ada? Hadir, Pak. Indrawan? Hadir, Pak. Oke. Jose Manuel? Jose ada? Halo, tes. Hadir, Pak. Hadir ya. Dan Ditya? Hadir Pak. Vincent? Hadir, Pak. Steven? Hadir, Pak.
Kevin. Kevin ada? Nggak hadir ya. Julian Adi Saputra. Hadir Pak. Pak Jevin hadir Pak. Ya. Julian hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Calvin. Hadir, Pak. Vera. Vera ada? Oke, Vera nggak hadir. Tommy ada? Hadir, Pak. Hadir. Ferdinand hadir. Joyce. Joyce Hadir. Rizky? Hadir, Pak. Ya. Jadul Akbar hadir tadi present. Ya. Henley Hadir, Pak. hadir. Juven hadir ya. Heri Yohan. Heri Yohan ada? Heri Yohan Vera di chat. Kenapa? Di chat. Heri Yohan sama Vera di chat, Pak. Oh iya. Hadir ya, Vera hadir. Heri hadir. Stephen ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nelson. Hadir. Kevin ada? Albert ya, hadir. Mikael Hadir, Pak. hadir ya. Bron? Hadir, Pak. Oke. Pak, Kevin hadir, Pak. Siapa? Kevin. Kevin, Pak. Dia agak ngelek. Oke. Edo. Hadir. Oke. Andrianto. Hadir, Pak. Stella. Hadir, Pak. Oke. Novita. Hadir, Pak. Steven Salim. Hadir, Pak. Oke. Kisu. Hadir, Pak. Audrey. Hadir, Pak. Andi. Hadir Pak. Oke ya. Sudah hadir. Yang tidak hadir Raka Prasetya, Albert hadir. Oke. Oke ya. Oke, sudah selesai. Berarti kita lanjut lagi tentang materi hari ini, tentang multi join. Materinya sudah saya upload di e-learning. Nanti silahkan Anda cek. Oke ya. Untuk materi selanjutnya kita bahas tentang multi join. Di join itu ada beberapa yang bisa dipakai, itu perintahnya. Seperti inner, ada left, ada rect, ada full join, ada outer. Jadi di sini ini outer itu sama dengan perintah join ya. Jadi outer itu opsional. Opsional di sini boleh dipakai, boleh tidak, hasilnya tetap sama seperti itu. Oke. Terus bagaimana model kita penggunaan join? Oke. Di join nanti kan biasanya kan ada 2 table, 3 table, 4 table. Jadi istilahnya ada left table, ada right table. Untuk contohnya saya buat 2 table. Oke. Saya share screen seperti ini aja deh. Ini agak ribet. Oke. Contohnya seperti ini. Nanti Anda buat tabelnya, itu kan kemarin Anda sudah buat table produk. Jadi, Anda tambahkan lagi satu table, itu table kategori. Oke. Di sini jadi ada 2 table, itu produk untuk left, kategori untuk rect, untuk simple protect-nya, supaya Anda paham. Oke. Kita lanjutkan lagi. Terus, setelah Anda 2,
Anda buat, baru Anda bisa data ya. Ini salah satunya di ID kategori kan ada 4. Di kategori ini ada 1, 2, 3. Kenapa nggak dikosongin, Pak? Karena kita untuk membuktikan bagaimana sih penggunaan left, right, full join, dan lainnya untuk multi join di SQL Server. Oke. Oke. Terus di sini ini penggunaannya ada inner join. Inner join ini antara left sama right itu ini yang diambil kita tengah-tengahnya. Ini disebut dengan inner join. Inner join itu default tidak boleh menggunakan inner out join ya. Jadi kadang-kadang ada left outer join atau right outer join atau full outer join. Tapi kalau inner join ini adalah inner join aja. Ini tidak boleh ditambahkan untuk outer. Jadi outer itu adalah salah satu ini ya alternatif, boleh dipakai, boleh tidak. Hasilnya sama aja. Ini contoh bagaimana untuk penggunaan inner join. Oke, di sini kita di inner join ini bagaimana penggunaan kondisi contohnya true ataupun false dalam syntax query SQL Server. Ini contoh penggunaan inner join. Jadi inner join ini adalah untuk kondisi yang datanya true. True itu artinya kan ada category, contohnya kodenya 4, tidak ada, nanti dia tidak akan kita tampilkan. Ini yang kita pakai relasi adalah ID kategori. Kemarin kan ada sudah buat ID kategori ya, di ID kategori produk dan ID kategori untuk kategori. Oke. Jadi ini penggunaannya left. Terus bagaimana sih Pak penggunaannya? Ini perintah yang dipakai. Select produk ini kan nama ininya, tabelnya produk titik-an, produk titik item name, produk titik sales price, kategori titik name kategori. Jadi ini yang mau kita tampilkan. Kategori sama sales price kan beda tabel. Supaya dua-duanya itu tampil, maka kita menggunakan perintah join ya. Jadi istilahnya menggabungkan antara data A sama data B ataupun dari data produk ke data kategori ya ini. Terus perintah penghubungnya apa Pak? Kita menggunakan untuk contoh sekarang kita menggunakan inner join. Jadi inner join ini yang di tengah-tengah ini yang akan kita panggil. Jadi kita tambahkan inner join kategori on produk ID kategori kan kemarin kita buat ya. Terus sama dengan kategori ID kategori. Jadi ini primary key, ini foreign key. Ini yang relasi, maka hasilnya ini yang akan kita tampilkan. Oke, ini contoh penggunaan inner join. Inner join kita tidak boleh tambah outer ya. Inner outer join itu tidak boleh. Oke. Karena yang boleh tambahkan outer ini untuk left, right ataupun full join. Selanjutnya, bagaimana sih penggunaan left? Left join kan di sisi kiri, produk kan ada kategori kodenya 4. Sementara di kategori itu kan tidak ada ya, adanya kan cuma ID-nya 1, 2, 3. Tapi kalau kita menggunakan perintah left outer join, otomatis yang 4 ini tetap akan tampil, tapi dia kondisinya ini null dari kategorinya. Oke. Jadi di sini adalah untuk bagaimana kita untuk menampilkan dari tabel utamanya itu yang produk. Jadi replacement untuk null apa itu tetap tampil, walaupun dia tidak ada. Terus perintahnya yang select seperti tadi ya, ini cuma kita rubah ya. Contohnya kita tambahkan left out join ataupun left join. Ini bagaimana penggunaannya. Jadi istilahnya lebih ke yang sininya yang diutamakan. Oke, ini contoh penggunaan join atau left join ataupun left outer join. Ini caranya ya. Perintahnya sama dengan tadi, sama yang inner join, cuma bedanya kita rubah di joinnya ini aja. Seluruh source code-nya sama. Oke, ini bagaimana kita penggunaan untuk left join. Oke. Terus
Selanjutnya kita menggunakan rig join. Rig join itu lebih untuk utamanya yang tabel kategori. Oke ya. Karena kan ada tabel produk, ada tabel kategori. Jadi tabel kategori ini yang utamanya yang akan kita baca. Oke. Di rig join itu apa sih yang akan kita tampilkan? Tampilnya tetap sama yang tadi, cuma bedanya di rig join. Rig join ini kalau left join ini nulnya ada. Indomie kari ayam ya, itu nul. Di sini Indomie kari ayam kok nggak muncul? Ya karena kan di data kategorinya kan tidak ada kode 4-nya. Seperti ini ya. Nih. Di kategori ini kan 1, 2, 3 ini kategorinya. Sementara di produk ini kan ada 4. Jadi ini mau relasi kemana? Kalau kita menggunakan perintah left, ya left join, ini ya. Ini tampil karena yang di produk yang utamakan. Tapi kalau kita menggunakan perintah reg, nggak tampil ya, karena kan yang diutamakan yang kategori. Ini bagaimana kita penggunaan ref sama leg itu perbedaannya. Ini ya, ini boleh pakai boleh enggak ya istilahnya untuk outernya. Ini pengenaan perintah reg outer join. Oke. Selanjutnya perintah full join. Jadi full join ini semuanya kita tampilkan ya, istilahnya data di kategori ataupun di produk itu relasinya semua ada relasi yang datanya itu kita tampilkan. Ini contoh penggunaan full join. Jadi datanya semua tampil ya, yang ada di sisi produk sama di sisi kategori. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana penggunaan left join, bagaimana penggunaan reg join, bagaimana penggunaan inner join, dan penggunaan full join? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Oh, silakan. Oke, saya ulang lagi ya. Ini kan penggunaan untuk rig join. Oke, Arif kan minta diulang. Oke, di sini. Jadi, rig join ini adalah fokus yang di sebelah kategori sini. Oke. Jadi di sebelah kategori ini ada datanya apa saja itu yang kita tampilkan. Kebetulan kan di kategorinya untuk rig join-nya ini saya seperti ini ya. Nih. Nih. Jadi apa aja yang di sini nanti akan kita tampilkan. Kalau seandainya ada 5, 6, 7, ini nanti untuk reg-nya ini akan tampil semua. Oke. Ini contoh untuk penggunaan reg join. Oke. Jadi left join sama rig join itu istilahnya kebalikannya. Ini ya. Ini contoh penggunaannya. Oke, jadi seluruh yang istilahnya yang diutamakan itu sisi kategori. Left join ini contohnya saya simulasi 2 tabel ya biar Anda semua gampang. Ini sisi sebelah produk. Satu lagi sisi sebelah kategori. Oke. Terus kalau full join ini seluruh perintah ini akan ditampilkan. Oke. Seperti itu ya Arif. Oke, ada lagi? Silakan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terus
bagaimana sih contoh penerapan di aplikasinya ya? Contohnya saya pakai yang gampang, ini penggunaan di C Sharp. C Sharp yang kemarin ya, kemarin kan cuma ini aja yang kita rubah. Oke. Ini kan penggunaan left join ya, jadi untuk penggunaan C Sharp maupun ASP ya, yang ASP yang ini, ASP saya, bentar, yang mana ya? PB, nah ini, oke, ini penggunaan ASP-nya sama juga ya. Kemarin kan kita bahas tentang produk. Oke, kalau di ASP kan seperti ini yang kita rubah. Sorry. Ini query-nya, ini kan tinggal copy aja ya ini. Contohnya ini aja yang sudah lengkap. Jadi ini kita copy di ASP-nya. Oke. Terus kalau kita running, nanti hasilnya seperti ini. Oke ya. Bentar. ID kategori. Oh ya, karena ID kategori ini harus ditambahkan di sini ya. Ini kan dia tidak baca. Jadi nanti di sininya, di desainnya ya, ASP, itu kita tambahkan di sininya. Oke. ID tadi errornya apa ya? Kategori kalau nggak salah ya. Kita buat ini aja dulu ya. Name kategori. Oke, kita running. Oke. ID kategori. Oke, berarti ini di data sort-nya. Oh ya. Oke. Oke ya, kalau di ASP kita nggak bisa copy paste di ini. Dia ininya harus dirubah ya untuk data grid-nya. Oke. Oke, nanti aja. Terus kalau seandainya kita menggunakan di Visual C Sharp, ini kan yang tadi ini di copy. Kalau di ASP nanti itu ada yang perlu ini ya, perlu dicek lagi. Nanti saya cek. Ini cuma ini aja ya. Kan tadi select bintang ya, contohnya select bintang. Ini nanti Anda copy paste saja di sini. Ini copy paste saja di sini. Ini langsung di running, jalan nggak? Oh, jalan ya. Saya kira nggak jalan juga ya. Ini contohnya. Oke, ini contoh penggunaan di C Sharp. Kalau di ASP kayaknya ada yang perlu disetting lagi. Ini karena nggak didetek ya untuk data grid view. Ini ASP controlnya. Oke. Jadi kalau di ASP nggak bisa langsung copy paste ya, karena ASP kan tidak seperti VB ya. Untuk storage seperti desktop, dia bisa langsung copy paste.
Oke, nanti saya cek aja problemnya. Oke. Jadi query-nya agak beda, kan ini kan gampang. Terus kalau di inner join, kalau kita menggunakan ASP itu di sininya ya, ini query-nya itu harus dicek lagi, tambahin. Oke, kayaknya ini nggak jalan ya karena ada kategorinya double ya. Ini nggak kebaca untuk query-nya di sini. Oke, ini contohnya. Terus tugasnya Anda, oke, Anda boleh pakai ASP, boleh pakai C#. Waktu nanti running, oh bukan ini ya, sorry, ini kerjaan kantor saya. Oke, nanti kan waktu running seperti ini, tugasnya nanti mau pakai ASP, mau pakai C#, ini kan ada contohnya coklat ya, atau drinknya ini sama. Jadi saya maunya drink sama drink ini jadi satu aja. Jadi ininya hilang, ya. Row-nya ini jadi satu coklat, terus ini drinknya ini kepisah nyambung sini. Oke, ini tugasnya. Terus sama ya kan kemarin di ASP juga waktu running. Oke, di ASP kan nanti running ya. Ini nanti dicek aja. Violate ya, not found select data source, karena data source-nya itu harus disetting lagi. Di ASP perintah seperti ini nggak jalan ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk perintah trigger. Jadi kita bisa gunakan trigger ya di sini untuk query-nya gitu. Terus contoh bagaimana penggunaan trigger, ini seperti ini triggernya ya. Ini contohnya penggunaan trigger, ini seperti ini. Project. Mana ya? Sebentar, saya cek dulu. Oke, ini ya, ini contoh ASP panjang ya. Kalau kita di perusahaan ini makin panjang aja kan codingnya. Kadang saya juga bingung ya naruh programnya di mana gitu kan, saking banyaknya. Oke, nanti aja ya, skip dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan soal tugasnya? Ada yang mau ditanyakan untuk tugas minggu depan? Silahkan. Sudah paham atau bingung? Ayo, silakan. Iya, tugasnya di LMS chapter 4 ya. Untuk tugasnya, ini ya,
contohnya kan yang kemarin, ini kan yang running sekarang. Nanti kan di running mau ASP.NET maupun Visual C#, kalau di query kan nanti kan tampilnya seperti ini ya, kurang lebih. Saya maunya ini nanti dibuat kolomnya itu jadi satu. Kan ada coklat ya, coklat. Row-nya ini yang keluar cuma satu aja, nggak dua. Snack-nya, drink-nya sama drink-nya, ini satu aja keluarnya di sini, ininya turun ke bawah. Nanti kan bisa ascending ya, bisa dirapikan. Ini aja kok ya. Jadi merubah source code yang kemarin, ya. Kemarin pakai yang kemarin boleh, cuma nanti di tabel di data grid view ini coklatnya ini yang tampil cuma satu kata coklat, nggak dua. Itu aja. Di ASP juga sama ya. Steven Salim. Untuk itunya nanti ya. Itu tugas database di PPT itu beda lagi. Kita tugasnya ada dua. Tugas pertama di program itu tampil seperti itu. Kalau isi filenya, boleh ya. Isi filenya yang seperti ini. Saya print screen ya. Wait. Biar sama, oke. Ini file punya saya. Oke. Ini satu. Ini kategorinya. Kalau codingnya bebas ya, mau ungu, kuning, hijau, tak masalah ya. Boleh pakai Visual Studio, boleh pakai Visual Studio Code. Yang penting running. Pakai Notepad++ juga boleh kok kalau sanggup ya. Buat saya tidak ada masalah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Untuk codingnya, untuk tugas pemrograman, jadi nanti per kelompok saya mau tampilnya seperti itu. Ya, aduh, Violet. Nanti saya upload ini aja ya, contohnya ke LMS. Ntar saya upload aja sekarang ya, daripada saya lupa. Ya. Ini ya, 3 SIM A. Sorry. Ini saya upload di sini ya. Oke. Oke. Ini yang dua. Oke, kalau seandainya tadi ada yang minta isi filenya, nanti bisa dicek di sini. Ini sudah saya upload ya. Kalau seandainya pengen sama, nggak harus sama ya, boleh beda kok gitu. Tapi kalau seandainya mau minta datanya, seperti itu. Oh, saya di luar ya? Oke. Oke.
Misalnya di sini ya. Oke. Bentar, saya coba share di sini ya. Nanti aja, itu ada di situ juga ya, nanti aja ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Candy, thank you. Nanti aja. Nanti ya, saya upload ulang lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Soal tugas pemrogramannya. Habis itu saya jelasin bagaimana untuk tugas database-nya. Pakai join ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, ya. Jadi saya anggap Anda sudah paham tugas pertamanya. Tugas pertamanya itu adalah bagaimana menampilkan row-nya jadi satu. Oke, itu gampang sekali ya. Terus tugas keduanya, ini kan di database ya. Oke, database Anda tambahkan satu lagi table, namanya katalog. Oke. Di katalog ini ada field-nya ID katalog, nama katalog, data, ID kategori. Katalog ini relasi ke ID kategori untuk tabelnya. Di katalog samplingnya ini isinya ada, Anda isi ya. Ada ID-nya AA, nama katalognya drink. Datanya itu ada 100, Pepsi 150, 101, cola ya 120. Jadi ini ID-nya ini namanya, ID-nya namanya, ID-nya namanya dan seterusnya. Sama di bawahnya. ID nama, terus ID kategorinya 1, 2. Anda buat query pakai join, saya mau tampilnya seperti ini. Kalau AA jadi nama katalognya drink, kategorinya drink, karena kategorinya yang tadi kan drink ya. Pepsi-nya datanya itu Pepsi 150, cola 120, Sprite 1,5, Fanta. Jadi ininya hilang sendiri. Bagaimana Anda kalau seandainya ada case tadi seperti ini? Pak, saya nggak mau titik koma, Pak. Saya mau pakai koma aja. Juga boleh, nggak masalah. Gitu. Jadi istilahnya yang penting ada batasannya. Tugasnya, tugas kedua paham? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Ayo. Jangan diam-diam ya. Nanti diam-diam minggu depan minus 10 kan kacau kan. Kalau minus 10 sendiri nggak masalah. Satu kelompok ya 5 orang, 8 orang. Waduh, tewas. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi minggu depan kita bahas tentang CRUD ya, bagaimana kita menginsert data di ASP.NET maupun di C#. Kalau sekarang tugasnya itu perbaiki aja aplikasi yang sudah jalan, cuma row-nya itu, row span-nya itu dijadikan satu. ID katalog samain dengan ID produk. Enggak, ini untuk William ini yang apa ini? Tugasnya. Kalau tugasnya itu katalog sama kategori. Jadi ID kategori ini ya. ID kategori samain dengan ID di katalog. ID kategori samain dengan di ID kategori yang ada di katalog. Ini maksudnya. Jadi untuk tugasnya ID katalog itu beda ya, dengan nggak ada katalog, nggak ada hubungannya dengan produk. Katalog hubungannya dengan kategori. Oke. Jadi di kategori ini kan nanti ada ID kategori, di katalog ada ID kategori ini yang relasi nanti yang kita joinkan. Terus kalau sudah join, bagaimana logiknya ya? Saya maunya tampilnya seperti ini. Ya.
Di data kan kita masukin manual. Ada kodenya 100 titik koma Pepsi, 150 titik koma kode lagi, 101 titik koma Cola, 120 titik 1 koma dan seterusnya. ID-nya yang depan ini pokoknya dihilangkan, tampilannya cuma seperti ini. Bagaimanakah? Ya, caranya, ini caranya gampang sekali. Anda mau boleh pakai teknik apa saja boleh, pakai query apa saja boleh. Oke. Anda boleh tanya di stakeholder yang itu ya, yang tanya-tanya itu juga boleh ya. Oke. Tapi saya maunya hasilnya seperti ini. Oke, paham ya? Atau yang masih bingung silahkan tanya. Kalau seandainya malu ngomong, Anda boleh chat ya. Nggak masalah buat saya. Tapi kalau Anda diem, berarti saya anggap sudah bisa. Ya, tugas kemarin ya. Itu untuk programnya ya. Untuk programnya yang kemarin tinggal tambahkan multi join ya. Kategori. Oke. Itu untuk programnya. Tapi untuk database-nya ini jangan ditampilkan di program. Database cuma di query-nya aja yang dikumpul atau print screen-nya. Oke. Jadi tugasnya ada 2. Satu yang program, satu yang database. Karena ini satu kelompok banyak kan. Coba lihat set timnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Satu kelompok 9. Berarti kalau ada tugas 2, masing-masing kelompok 5 orang ngerjain yang database, 5 orang yang ngerjain program. Oke, kan pas. Oke. Jadi minggu depan kalau running plus 10. Tugasnya cuma jalan 1, Pak. Saya cuma jalan di database-nya aja, Pak. Programnya nggak jalan, saya kasih 5. Pak, dua-duanya nggak jalan, Pak. Teman-teman nggak ada yang ngerjain, ya nggak apa-apa. Saya minusin 10. Pak, dua-duanya jalan, Pak. Saya plus 10. Oke ya. Gampang tugas saya. Oke. Jadi pilihannya mau dapat A atau B, C, D ya gitu. Jadi kalau seandainya satu kelas kan saya kasih nilai A semua. Kalau saya dipanggil Kaprodinya, Pak Syiful ini kenapa kok dapat A semua satu kelas? Saya bisa jelasin. Tugasnya jalan terus, dapat A bagus semua, proyeknya bagus, semua bagus, ya buat saya is oke kan? Berarti lulus, ya saya kasih A ya satu kelas. Tapi kalau ada yang gugur, ya minus, ya gimana lagi kan? Oke, untuk programnya, saya pinginnya ini ya, ada yang ngerjain di ASP.NET, kelompoknya Steven, kelompok Herli ngerjain di, contohnya di C# boleh. Untuk ngumpul satu kelompok 1 orang aja ya, biar saya nggak bingung ngeceknya. Tapi jangan sampai anggota kelompoknya itu nggak dimasukin. Contohnya nanti Herli yang masukin ya, terus anggota kelompoknya ada 8 orang, cuma dimasukin 7 ya, jadi 7 itu yang saya nilai. Oke. Kalau nantinya terakhir teman-temannya Pak dapat A, saya dapat B ya, silahkan komplain ke ketua kelompoknya ya. Gitu. Ada juga yang kemarin kayak gitu kan, yang lain dapat A semua, dia kosong juga karena proyeknya dia lupa masukin namanya gitu. Jadi saya kan ini kan belajar tim, oke. Di perusahaan itu nggak ada kerja individu, semua kerja kita sharing sama teman, sama tim ya. Makanya dari sekarang kan kita belajar bagaimana kita discuss tim, jadi supaya istilahnya satu lulus semua, satu gagal semua gitu. Kita bekerja by project. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan soal materi, soal tugas database,
soal tugas programnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelaskah? Atau bingung? Masih aman ya? Belum ada. Oke, berarti Kelvin, Fadian, semuanya sih sudah nggak ada masalah ya. Oke, untuk videonya saya usahain kalau nggak besok minggu ya. Mudah-mudahan udah bisa upload di YouTube ya. Oke, mohon maaf karena kita kan lagi di industri kan ini ya, lagi warning kan, kalau mungkin Anda sudah tahu isunya kan, banyak yang kena COVID ya. Jadi waktu saya itu habis ngurusin employee ya untuk tugas-tugas atau lainnya gitu. Jadi mohon maaf. Besok saya usahain ya supaya video dan materi-materinya itu saya buat selengkap mungkin. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan tak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu ya. Kalau seandainya, Pak, saya nggak bisa yang di sininya. Pak, saya bingungnya di sini. Pak, bisa ulang lagi. Tetap saya ulang. Ya. Pak, programnya saya sudah coba. Errornya di sini, Pak. Apa, Pak, boleh minta solusi gitu. Ya. Oke. Jiven, ada yang mau ditanyakan nggak soal tugasnya, soal materi? Materi inner join ini gampang sekali ya. Kan tinggal tambahin join, habis itu kategori, titik, ID kategori, sama dengan produk, titik, ID kategori. Kan relasinya udah gitu aja kok, gampang sekali ya. Oke. Hendrawan, ada yang mau ditanyakan? Soal materi, soal tugasnya ya. Jadi, saya pinginnya satu kelas ini paham program. Saya nggak mau cuma yang paham program Juven aja, Hendrawan aja, ataupun Edo aja. Saya maunya semuanya tahu paham gitu ya, gitu. Istilahnya apa yang saya ajarkan minta tolong ya dikerjakan gitu ya. Jadi jangan kita ngandalin teman kita gitu. Karena gimana pun nanti kan Anda sudah pilihan jadi sarjana komputer. Sarjana komputer itu mau nggak mau Anda harus tahu tentang database, harus tahu tentang program, ya harus tahu jaringan. Oke. Jadi kalau seandainya Anda lulus bisa ya, terus semester 4-nya dilupakan kan, nggak masalah. Yang penting kan Anda ada ninggalin jejak. Ninggalin jejak itu, wah saya pernah buat seperti itu. Nah, saya nanti ngambil filenya, oh ini ada videonya gitu. Jadi maunya kalau Anda ngelamar kerja bisa ASP.NET, bisa Visual C# bisa gitu ya. Ini adalah salah satu nilai plus. Oke, karena kita gelarnya Eskom itu tanggung jawabnya berat. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan diem-diem ya. Kita bukan pacaran kan, diem-diem aja ya. Jadi kita kuliah, jadi harus banyak ngomong gitu. Seperti saya kan, banyak ngomong ini kan. Tujuannya kenapa? Supaya Anda paham gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Yang masih bingung atau Pak minta diulang, saya ulang gitu ya. Minta jelasin ulangnya di mana, nanti saya jelasin gitu. Supaya yang penting Anda paham gitu ya. Oke. Silakan. Ada lagi?
Oke, kalau sudah paham semua, saya udah ngomong ngalor ngidul, pada diam semua. Oke. Oke, yang Kisu. Pak, boleh tanya, kalau misal ada kategori yang belum ada produknya, contohnya fast food, nanti saat di rek join, ada muncul Aeon Sales Plus item name yang nul dan kategori fast food. Ini kan yang ini ya. Yang ditanyakan yang rek ini. Jadi kalau di rek ini yang muncul. Otomatis nanti dia minus-minus munculnya yang di sini. Berarti kita fokusnya itu yang di kategorinya. Oke, Kiso, ini. Contohnya kalau saya pakai rek ini left ya, otomatis kan yang ininya yang muncul. Tapi kalau kayak pakai rek, berarti yang nanti yang di kategorinya itu yang di sininya nol, yang kategorinya yang muncul. Oke. Jadi yang belum ada di sini nanti itu yang muncul. Ini untuk seandainya di sini ada tapi di sana tidak ada, di sininya ini yang muncul. Oke ya. Ada lagi? Kalau kita ketemu sih bagusnya dipraktekin langsung ya. Kita di lab, kita discuss, mana nggak ngerti, saya cekin satu-satu. Oh ini nggak kerjain, ini ngerjain ya. Kalau kayak gini kan saya agak susah ya untuk monitoring. Karena untuk belajar program ini memang harus face to face ya, harus off class. Kalau on class bisa jalan, tapi yang saya harapkan mungkin cuma 50% ya. Kadang kan target kita sebagai dosen kan 80% harus bisa semuanya ya, kita bantai kalau nggak bisa suruh ngulang lagi ya gitu. Tapi ya karena pandemik ini kan ya kita maklum aja ya. Tapi yang penting Anda tetap belajar, dicoba-coba. Kalau bingung saya terima kok dari WA, LAN ataupun chat di tim ya. Yang penting pokoknya tujuannya satu, saya ingin Anda bisa semua. Untuk desain kategorinya ini di kategori ini ya, ini yang perlu itu ada ID kategori, kategori ya, ini yang kategori itu ada ID kategori, nama kategori, ada detail kategori. Jadi nanti seperti ini ya. ID kategori contohnya varchar 30 primary key. Name kategori varchar max. Detail kategori varchar max. Boleh ini. Terus ini sengaja saya ini ya supaya Anda paham. Ini yang ada di kategori. Oke, ini seperti ini. Terus di produknya ini seperti ini. Ya. Oke. Jadi ada satu lagi yang baru untuk tugas itu kan ada katalog. Oke ya. Katalog. Katalognya ini. Oke. Katalog ini kan untuk tugas. Jadi ada ID katalog seperti ini. Oke. ID katalognya A, B. Bebas ini isi apa aja. Tapi yang saya mau ID katalog ini relasi sama ID kategori ini. 1, 2 ya. Berarti nanti salah satunya untuk kita gampang untuk implementasinya. Terus Anda masukin data insert manual ya. Ada roti, ada titik koma ini. Saya pengennya Anda bagaimana berpikir kreatif. Saya mau tampilnya kan, Pak ini kok ada titik koma ini bagaimana Pak supaya tampil seperti ini. Ya. Gampang ya. Nih. Jadi kodenya hilang, nanti yang tampil cuma nama-namanya aja. Ini kan ada titik komanya, ini tampilnya titik koma ada tapi namanya aja.
ini Anda bisa pakai teknik-teknik dari SQL query. Oke, kalau nggak tahu nanti saya kasih tahu ya. Tapi saya pinginnya sih ada dari satu kelas ini ada yang bisa memecahkan seperti ini. Oke. Maaf Pak, share Ya. screen-nya belum muncul Pak. Apa? Share Oh iya, screen-nya belum muncul. sorry. Oke ya. Sorry. Oke ya. Saya jelasin panjang lebar ya, rupanya saya yang salah. Oke, thank you atas informasinya. Jadi saya ulang lagi, kan tadi yang tanya Amelia ya, tanya desain kategorinya. Kategorinya itu seperti ini. Ini desain kategorinya. Oke. Di kategori ini ada ID kategori, ada nama kategori, ada detail kategori. Oke. Jadi kalau ini ID kategori varchar 50. Ini boleh max, boleh 50, ini sampel aja ya. Primary key, name kategori varchar, detail kategori varchar. Terus nanti Anda isi datanya seperti ini. Oke, ini ya. Nih. Oke. Terus kan tadi ada tugas. Tugasnya kan ada katalog ya. Bagaimana kita membuat katalog? Membuat katalognya gampang sekali. Ini desainnya ya. ID katalog primary key varchar 50, nama katalog varchar 50, data varchar bebas, mau 50 boleh, 100 boleh, dan lainnya boleh. Nggak harus sama ya. Oke. Yang harus sama itu ada ID kategori di katalog. Kenapa? Karena saya maunya nanti relasi ke sini. Ke sini. Di katalognya ya. Terus setelah Anda buat katalog, itu nanti diisi datanya. Oke? Jadi datanya diisi. Saya isi ini ya, ada ID katalognya AA. Nama katalognya drink. Datanya ini seperti ini. Ada kode, ada titik koma, ada nama produk. Titik koma, ada kode, ada nama titik produk. Ya, dan seterusnya. Terus yang saya mau Anda, saya kasih tugas ya, seperti ini, buat seperti ini. Oke. Ini ID katalog, ini ID kategori, ini desain katalog, ini datanya. Terus saya maunya Anda tampil pakai join ya, antara katalog dan kategori. Nanti tampilannya seperti ini. Ada ID katalog, nama katalog, kategori ini dari tabel kategori, datanya dari tabel katalog, tapi ininya hilang. Bagaimana buat gampang ya? Biasanya kalau di perusahaan ada yang case-case seperti ini. Oke. Jadi sebelum Anda terjun ke programmer, oke, saya gembreng dulu, coba Anda buat seperti ini. Oke. Jadi kalau ini bisa ini plus 5. Yang program tadi bisa tampilnya oh, bukan yang ini, sorry. Ini project saya ya. Yang ini ya. Ini kan coklat kan ini jadi satu row-nya. Jadi sampai cuma nggak 2, cuma 1 aja coklat. Drink. Nah, nanti tampilnya cuma 1 drink ya. Nanti ini ke bawah. Ini kan kita bisa pakai scanning. Oke. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Soal tugasnya? Yuk, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Amelia sudah paham. Yang lainnya, ada yang belum paham, silakan ya. Jangan sampai Anda istilahnya bayar uang kuliah mahal-mahal, capek-capek ya. Anda nggak dapat apa-apa gitu. Saya nggak mau seperti itu. Oke. Jadi saya maunya Anda semua bisa program ya, bisa pemrograman database. Itu mau ASP.NET maupun C#. Oke.
Walaupun ada kelompok yang ngerjain, itu Anda harus coba-coba ya. Tetap ya dikerjain di laptop atau di komputer masing-masing apa yang saya ajarkan atau apa yang saya kasih tahu. Saya bisa program karena saya belajar duluan dari Anda. Kalau Anda belajar duluan, mungkin Anda yang lebih jago dari saya. Oke? Saya juga waktu curhat sedikit ya. Waktu saya kuliah zaman dulu ya, tahun 2004, itu nggak ada kita belajar GUI ya, web, tidak ada. Zaman dulu itu DOS ya, hitam putih itu ya. Itu dari semester 1 sampai wisuda itu aja yang diajarin. Oke. Terus yang untuk GUI-nya itu cuma satu, dulu itu Visual Studio Visual Basic ya, Visual Basic 6 itu. Yang masih sangat sederhana, itu waktu dulu saya belajar. Jadi saya belajar seperti mobile app. Kenapa saya bisa mobile app? Kenapa saya bisa ASP.NET? Kenapa saya bisa C#? Kenapa saya bisa AI ya? Karena kan saya sudah punya basicnya. Oke, saya sudah punya dasarnya. Jadi kalau kita sudah punya dasarnya, kita mau belajar apa aja itu gampang gitu ya, gitu. Jadi semua kayak saya bisa Android, bisa buat program studio, bisa buat hybrid ya. Itu karena saya coba-coba gitu, coba-coba error itu. Kalau error sekali jangan menyerah ya. Walaupun saya sudah 10 tahun lebih ya megang coding, tetap juga kok saya error gitu. Ya, kita kan namanya juga manusia kan. Coding kan istilahnya nggak perlu dihafal, tapi kita pahami alurnya. Pak, kalau program boleh di copy paste nggak? Kalau buat saya is okay, nggak masalah copy paste. Yang penting kita tahu alurnya. Oh ini jalannya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti saya kebanyakan curhat ya. Ayo, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap Anda sudah bisa semua. Minggu depan saya tagih ya. Oke. Di samping saya tagih, mungkin salah satu saya acak ya. Contohnya Sela, coba buka apa yang pernah saya ajarin. Ada nggak di laptop gitu. Oke. Bagi pemula, Ferdinand, kira-kira berapa menit Pak kerjaan tugasnya ya? Kalau Amelia 30 menit, kalau Ferdinand sih 10 menit selesai ya. Karena kan dia lebih jago masternya kan. Oke. Kalau 10 menit nggak selesai ya 20 menit. Kalau nggak selesai ya 30 menit. Kalau nggak selesai 1 jam ya. Gitu. Untuk tugas 1 itu maksudnya diurutkan yang sama gitu ya Pak? Ini yang mana? Program atau yang database-nya? Henley. Halo Pak, yang tadi drink sama coklat itu loh Pak. Yang mana? Yang drink sama coklat itu yang awal. Oh itu program ya. Nggak harus diurutkan. Tapi saya maunya ada drink, ada coklat kan dia seperti ini. Oh bukan ini. Ini ya, kita running. Kalau mengurutkan kan kita pakai ascending aja ya terakhirnya. Jadi maunya saya kan ada coklat sama coklat ada 2. Ini row-nya ini hilang. Cuma 1 aja ya. Ada table ini table, jadi ininya hilang. Ini yang tampil cuma 1 aja coklat. Karena sekarang ini kan tampilnya 2 ya. Ini dihilangkan 1, tapi ini dalam 1 kotak. Ini isinya 2 row. Di sini ada coklat. Di drink nanti kan pakai scanning kan itu langsung naik. Seperti itu. Gampang itu ya. Oke? Jelas, Henry? Tugasnya? Kalau bingung nanya Ferdinand ya, kalau malu sama saya. Dia masternya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang lainnya. Pak, Ya. boleh. Berarti Pak, jadi item name-nya itu dalam 1 kotak gitu ya? Iya, 1 kotak Kisu. Ya, dalam 1 kotak ya. Oke, terima kasih Pak. Iya, jadi 1 kotak ini kan ada coklat ya, atau drink 2. Jadi gimana caranya yang keluar cuma 1 aja drink?
kan di situ contohnya kan 2 ya, drink atas sama drink bawah. Itu tabelnya tetap ini, tetap seperti ini semua. Cuma yang ininya ini nggak keluar 2, cuma 1 aja, tapi kotaknya gede di tengah-tengah drink. Jadi isinya ada 2. Oke. Paham ya? Sangat menantang kan? Oke. Silakan, ada lagi yang bertanyakan? Ayo. Ya. Sampai jelas ya. Kalau mau sampai jam 10 nggak masalah buat saya ya. Yang penting Anda paham gitu. Kalau sudah jelas semua, udah kita close, kita istirahat. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pokoknya targetnya saya mau Anda bisa. Mungkin saya nggak bisa ngontrol satu-satu ya, seperti kita kuliah offline ya di kelas kan. Harus jalan ini. Kalau nggak jalan kita minusin aja kan. Saya nggak sekejam itu ya. Tapi yang penting pokoknya Anda paham, Anda coba-coba di rumah, Anda kerjakan. Kalau bingung materinya, Anda WA aja ya, atau line ke saya, atau chat. Kalau nggak sibuk pasti saya balas ya gitu. Tapi biasanya kalau pas jam kerja sih saya slow respon ya, karena banyak kerjaan gitu. Kalau malam saya biasanya pas reponnya itu malam. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham semua. Saya tunggu tugasnya ya minggu depan. Sebelum kita mulai, kita pesen ya. Oke, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam, selamat beristirahat. Oke ya.